Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para asatiz, para hujaj dan seluruh jemaah salat subuh di Masjid Miftal Khair yang semoga semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kesuksesan dan penjagaan dari segala mara bahaya dan penyakit, serta selalu dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dan kemuliaan di keluarga dan keturunannya. Juga kita berdoa dengan bacakan surah Fatihah agar orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, saudara kita, dan teman-teman kita serta yang telah berjasa bagi masjid ini, terutama guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati serta Kiai Haji Ilyas bin Sirin, agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di surga dan dikumpulkan bersama para nabi, para sholihin dan aulia wal mujahidin fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, al-qaul fil awliya wa karamatihim wa asbitan lil awliya karamah wa man nafaha fanbidan kalamah. Dan tetapkanlah bagi para wali-wali adanya karamah, dan siapa yang mengingkarinya maka buanglah kata-katanya. Ini tentang karomat. Jadi kita bagi ahlu sunnah wal jamaah mengakui adanya karomah, mengakui adanya karomah. Berbeda dengan kalangan Mu'tazilah, berbeda dengan kalangan Mu'tazilah yang tidak mengakui adanya karomat. Karena itu nanti para wali-wali rata-rata terdiri dari pengikut mazhab yang 4 dalam fikih rata-rata, ya, dan kebanyakan dari mazhabnya secara akidah Asy'ari karena sesuai dengan keyakinan, ya, keyakinan dari mazhab Asy'ari. Maka wali-wali itu rata-rata dari mazhab Asy'ari, ya. Dan pengikut salah satu mazhab yang 4 dalam fikih. Sementara dari kalangan Mu'tazilah kita tidak dengar dari mereka ada wali. Al-wali fil lughah, wali itu secara bahasa adalah diddul adu, lawan dari atau antonim, ya, lawan kata dari al-adu atau musuh. Sementara wali-wali Allah adalah penolong-penolong agamanya dan musuh orang kafir. Wal wilayah nau'ani, kewalian itu ada 2, wilayah ammah wa wilayah khassah. Wilayah secara umum, kewalian secara umum, dan kewalian secara khusus. Amal wilayatul ammah fahiya likulli mu'min. Kalau wali
atau wilayah secara umum itu bagi seluruh orang beriman itu oleh Al-Quran dinyatakan sebagai wali sesuai surah Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah wilayah khassah, yaitu mereka itu al-arif billah, yang mengetahui atau arif billah, mengetahui pengetahuan tentang Allah, wa bisifatihi hasbal imkan, dengan sifat-sifatnya secara imkan, secara sedapat mereka, ya, hasabul imkan, wal muwazib ala ta'ah al mujtanib lil ma'asi, yang selalu menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, al mu'rid 'anil inhimak fil ladzati wa syahawatil mubahah, dan yang menghindarkan menenggelamkan diri dalam kelezatan hidup dan syahwat-syahwat yang dibolehkan. Maka wali adalah orang yang ditangani atau dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala perkaranya. Falam yakilhu ila nafsihi wala ila ghairihi lahzatan, dan tidak diserahkan kepada dirinya juga kepada yang lainnya sedikit pun, sekejap pun. Wal wali huwa man tawalla ibadatallahi ta'ala wa ta'atah. Sementara wali adalah orang yang selalu memperhatikan ibadah kepada Allah dan taat kepadanya. Fa ibadatuhu tajri 'ala tawali min ghairi ay yatakhallalaha 'isyan. Dan ibadahnya itu berjalan pada dirinya secara terus-menerus tanpa diselingi oleh kemaksiatan. Fa in badarat minhu hafwatun atba'aha bitaubah. Kalau mereka ada lupa, maka segera ditutup dengan taubat. Sementara kemaksuman adalah bagi nabi-nabi. Maka posisinya para wali-wali ini adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut di dalam diri mereka, juga tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan mereka bertakwa. Wala syakka, tentu saja annal muslimina, orang Islam itu berbeda-beda dalam ketakwaan, kesolehan, dan dalam menjalankan syariat Islam. Maka wali-wali adalah humus sabiquna li ghairihim fi hadzal majal, dan mereka itulah yang paling dulu dalam bidang ini dalam seluruh segi. Wallahu a'lamu bis-sarair. Mereka dan Allah lah yang tahu tentang sarair, tentang apa yang ada di dalam hati, ya. Jadi ciri-ciri wali tadi adalah ibadahnya tidak putus-putus. Sementara ibadah kita itu sholat cuma 5 waktu. Berarti kan setelah sholat ada sholat sunat, tapi sholat sunat pulang ke rumah berarti terputus kan. Kemudian puasa wajibnya adalah selama bulan Ramadan, ditambah dengan puasa Senin Kemis, atau paling banyak puasa Daud. Nanti ada yang kosong lagi, ya. Haji juga setahun sekali. Kemudian zakat setahun sekali, itu pun kalau ada uangnya, ya. Maka bagaimana ibadah tanpa putus-putus? Nah, disinilah nanti ada ilmunya, namanya amalan hati, ya. Amalan hati, kemudian ada zikir hati, ya, zikir hati. Jadi ini nanti guru-gurunya adalah seperti Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali, ya.
Mereka yang mengajarkan bagaimanakah menjadikan hati itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah hati ini tidak ada hentinya. Tidak ada waktunya, terus-menerus. Pertama, ibadah hati adalah dengan berzikir di dalam hati. Dari tubuh kita semua adalah jadi alat untuk berzikir. Kedua, amalan hati adalah menyikapi hidup ini dengan cara selalu yang terbaik. Ada yang ditanyakan, Asyibli ditanyakan, apa ilmu yang kamu dapatkan dari pengajian ini, kata gurunya. Maka dia katakan, saya kalau dalam keadaan sulit maka bersyukur, kalau dalam keadaan susah maka memberi. Sulitnya aja bersyukur, kalau keadaan lebih memberi, membantu orang. Nah, kalau tingkatan kita yang terbaik adalah kalau keadaan sulit kita bersabar, kalau dalam keadaan senang bersyukur. Jadi tingkatannya sudah beda ya. Dalam keadaan berpunya kita bersyukur, maka alhamdulillah, alhamdulillah itu juga udah baik, sudah baik. Kita lihat punya di rumah ada sesuatu, ada yang bisa dimakan, alhamdulillah ya, ini alhamdulillah, semuanya jadi alhamdulillah. Kalau tidak ada, bersyukur, bersabar kepada Allah Ta'ala, sabar atas kekurangan dan ketiadaan. Ternyata ada tingkatan lagi dari itu yang jarang orang pahami. Kalau dalam keadaan sulit bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kalau ada punya, al-ithar, memberi. Ada sedikit diberi, jadi enggak ada terus ya. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib, bis jual tanah, totong lihat orang enggak punya, ada yang meminta, ada yang ini, ada yang ini, jual tanah sampai rumah kosong kantongnya. Kenapa? Habis di jalanan dibagi-bagiin orang yang punya. Ditanya sama istrinya, mana tadi hasil jual itu tanah tadi? Udah habis, buat siapa dibagi-bagikan? Nah, ini kelasnya kelas, bukan kelas kita itu ya. Kalau kita begitu itu bertengkar terus, nggak ada terus, ya, kantongnya kosong terus. Nah, kelas kita itu adalah kelasnya kalau ada bersyukur, kalau tidak ada bersabar, itu udah bagus. Ya. Itu pun sudah tingkatan namanya amalan hati yang benar. Ada juga kalau ada dia bersyukur, kalau tidak ada marah-marah. Nah, itu kelasnya itu keimanannya masih rendah ya. Keimanannya masih rendah, goyah kalau tidak ada ya. Ngamuk-ngamuk. Jadi dari situ saja sudah kelihatan kelas kita di mana. Maqamak haitsu aqamak. Kedudukanmu adalah di mana posisimu saat menghadapi itu. Nah, jadi kita bisa ukur sendiri. Enggak perlu kita tanya orang, kita ini makomnya apa sih di sisi Allah. Tinggal lihat kondisi kita, hati kita dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tadi. Ketika kita sakit, kita itu marah-marah atau bersabar atau bersyukur. Nah, ada 3 tingkatan ya. Gelisah, sakit misalnya. Ya berarti kelasnya di situ. Atau kita bersabar, ya udah naik sedikit ya. Kalau atasnya lagi bersyukur, apapun posisinya adalah bersyukur kepada Allah. Nah, jadi sesuai dengan tingkatan hati kita, sikap kita yang hanya kita yang tahu, maka disitulah nanti akan kedudukan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa dikarang-karang kalau itu ya. Tidak bisa ditampil-tampilkan, karena adanya di dalam hati kita, sikap kita yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah berikan namanya al-karamah, kemuliaan, tanda-tanda kasih sayang dari Allah, kemuliaan bagi mereka-mereka yang hatinya itu sudah menunjukkan kelasnya, kelas yang diridhoi oleh Allah. Nah, karamah itu fil lughati ma yukramu bihi dhaif wa ghairuhu.
yaitu apa-apa yang biasanya diberikan untuk tamu dan lainnya. Kita kalau ada tamu, falyukrim dhaifahu, ya. Barang siapa yang beriman maka muliakanlah tamu. Muliakan tamu maksudnya bukan dipuji-puji, ya, tapi dilayani. Kasih makan yang baik, dikasih minum, diajak ngomong yang enak, gitu kan. Itu namanya ikramud duyuf, ya. Jadi karomah pemberian itu namanya karomah, dimuliakan, kemuliaan. Wal muradu biha huna, maksudnya di sini adalah amrun khariqun lil 'adah yuzhiruhu Allah taala ala yadi waliyin min awliyaih. Perkara yang melanggar kebiasaan, yang enggak biasanya. Yuzhirullahu ta'ala ala yadi waliyin min awliyaih, yang ditunjukkan oleh Allah kepada salah satu wali dari wali-walinya. Contohnya siapa? Contohnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini, ya, mayoritas mengatakan beliau bukannya nabi, karena nabi itu harus lelaki. Nah, Sayyidah Maryam itu disebut di dalam Al-Quran apa? Nabi Zakaria setiap kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap dia datengin Maryam itu di tempat mihrabnya, kalau kita di situ tuh, di kamar situ ada buah-buahan yang enggak biasanya. Ada buah anggur, buah korma, bukan pada musimnya. Qala ya Maryam anna laki hada, itu dari mana Maryam ini? Qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Bukannya boleh beli karena enggak ada di pasar. Qalat huwa min indillah, dari Allah taala. Dari Allah taala. Nah, orang yang dimuliakan Maryam ini, yang sudah masih mudanya begitu, tapi nanti dicoba oleh Allah apa? Dengan kelahiran tanpa suami dan dicaci maki. Dan dikatakan oleh orang, makana abuki mru'asawi wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan orang jahat dan ibumu bukan baghiyah, itu pelacur gitu ya. Kamu itu punya anak nggak ada bapaknya, coba bayangin. Diuji oleh Allah keras seperti itu. Orang yang selama ini nggak kenal lelaki, yang sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kayak tadi di masjid itu, di tempat ibadahnya selalu datang rezeki. Jadi yang kemarin dimuliakan sekarang dicoba lagi yang lebih berat lagi. Tetapi Maryam tidak goyah, ya, tidak goyah sama sekali. Nah, ini tingkatannya. Jadi yang udah mulia pun dicoba lagi, dicoba lagi. Ya. Tidak ada kata-kata yang buruk di situ dari Sayyidah Maryam, malah ditunjukkan kelasnya sebagai, kalau ini bukan nabi berarti wali, ya, wali. Nah, itu nanti di dalam Al-Quran jadikan contoh, daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Kemudian juga wa Maryam nata Imran, dan Maryam, contoh orang beriman. Jadi amalan ibadahnya adalah yang tertinggi adalah amalan hati ketika mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala. Jadi karomat itu adalah perkara yang tidak biasanya, yang ditampilkan oleh Allah Ta'ala kepada salah seorang wali dari wali-walinya. Dan itu adalah, kata ulama, adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang tidak biasanya, yang ghairu maqrunin bid'awan nubuwah, tidak disertai dengan klaim kenabian. Beda sama nabi. Nabi ini, Nabi Musa mengajak Fir'aun supaya beriman. Contohnya apa? Kamu benar itu, nih lihat tangan saya, tuh nyala, lihat tuh, lihat tongkat saya, buktinya saya diutus oleh Allah, tongkat ini jadi ular, tangan bisa nyala, berarti bukan perkara biasa ini, ya. Kemudian dukun-dukun coba lawan ularnya, kalah. Kata dukun, itu bukan sihir, itu sih, ini benar-benar berubah jadi ular. Ini adalah perkara yang
khariq lil adah. Ya, enggak biasa. Tongkat jadi ular, benar-benar jadi ular, bukan hanya tipuan. Nah, dan diselingi dengan apa? Disertai dengan klaim bahwa dia nabi. Sementara wali tidak. Wali itu ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah percikan dari mukjizatan Nabi Muhammad SAW. Wa kulluhum minar rasuli multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya ngambil dari Rasulullah SAW. Jadi percikannya dari beliau ya. Gharfan minal bahri, sekedar segini doang, setangkup dari lautannya kemuliaan beliau. Jadi dapat kemuliaan gara-gara ngikutin Rasulullah SAW. Jadi bukannya muqaddimah laha. Nah, kalau dianya mengklaim sebagai nabi atau dia tidak percaya nabi, nah berarti bukannya mukjizat ya. Atau melanggar ajarannya nabi, berarti bukan mukjizat. Yaitu apa? Nanti namanya sihir ya, atau istidraj ya. Istidraj. Jadi tandanya wali itu harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sebagai tanda-tanda kenabian yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagi hamba yang soleh, jelas-jelas soleh, zahir solah, jelas kesolehannya. Multazimun, yang selalu mengikuti Nabi, yang diperintahkan membawa syariat. Kayak tadi ya, Siti Maryam mengikuti Nabi sebelumnya ya, Siti Maryam, ajaran Nabi ya sebelumnya, sebelum beliau. Kalau kita Nabi Muhammad, maka ikuti beliau, ikuti Nabi Muhammad SAW. Mashubun bisahihil i'tiqad wal amal salih, disertai i'tiqad yang benar dan amal soleh. Ini ya. Jadi i'tiqad yang benar itu adalah Asy'ari dan Maturidi. Bahkan Maturidi ini jarang. Nah, wali-wali itu jarang yang mazhabnya Maturidi. Ya. Jadi kebanyakan mazhabnya dalam akidah adalah Asy'ari. Karena i'tiqadnya itu sesuai dengan mazhab Asy'ari, kewalian itu, ya. Tentang takdir Allah, tentang amalan dan sebagainya, itu sesuai dengan mazhab Asy'ari. Jadi banyakkan wali-wali itu mazhab Asy'ari. Alima biha am lam ya'lam. Dia mengetahui hal itu atau tidak mengetahui. Fal khawariq lil ada anwa. Jadi khawariq atau hal-hal yang tidak biasa itu ya, yang melanggar kebiasaan itu ada macam-macam. Satu, in zaharat ala yadi nabiyyin fa huwa mu'jizah. Kalau timbulnya dari nabi, yang tadi ada klaim nabinya, ngaku nabi dan benar, maka namanya mukjizat ya. Wa in zaharat ala yadi man sayakunu nabiyyan fahiya irhas. Sedang kalau tampil pada seorang yang akan jadi nabi, namanya irhas. Ya, irhas. Seperti apa? Seperti terjadinya pembelahan dada Rasulullah SAW, dan saat itu beliau masih anak yang disusui di Bani Sa'ad, sebagaimana riwayat Muslim. Padahal kan belum dapat apa? Belum dapat wahyu, tapi sudah datang malaikat membelah dadanya. Sampai yang rawat itu ketakutan, kita pulangin kalau gini bahaya nih, ngapa-ngapa nih. Tadi dia ngaku katanya dibelah, pas dilihat ada bekasnya di sini, ada bekas. Ketakutan akhirnya kan dibalikin ke keluarga beliau ini. Wa taslimul hijarah alaihi qabla nubuwah, dilihat juga ya, batu-batu pada salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya Muhammad. Belum jadi rasul, belum jadi nabi, sudah dengerin batu-batu itu bersalam kepada beliau. Juga apa? Awan ikutin. Mana-mana awan. Kalau kita mah GR ya. Apa GR itu? Kalau jalan malam-malam ada bulan. Tapi kita lihat bulan ada lagi. Sono ada lagi. Yang ngikutin kita. Padahal bulan yang gede. Kita yang berasa GR ya. Kalau malam-malam dia terang bulan itu perasaan bulan ngikutin kita.
kayaknya bulan ini nerangin kita di jalanan nih. Padahal mah karena bulannya besar, jadi di mana aja tuh kalau musimnya bulan purnama, kelihatan terus bulan, dia lagi. Kalau ini awannya ikutin, maka orang yang melihat ini ada anak ini ada awan ngikutin terus ya. Jadi nggak kepanasan Rasulullah SAW. Ini salah satu namanya irhas ya, irhas. Wa in zaharat ala yadi abdin salih zahiri shalah bahwa karamah. Kalau tampil pada hamba yang soleh, kelihatan solehnya, itu namanya karomah ya, karomah. Kalau yang sering zikir, sering ke masjid, sering ini, tiba-tiba ada selamat apa dari apa, nah itu namanya karomah ya. Kemudian wa in zaharat ala yadi ahadi awamil muslimin bahwa fahiya ma'unah. Kalau tampilnya kepada orang awam, nggak ngerti apa-apa, tapi yang seharusnya kena bangunan jatuh nggak kena ya. Jalanan kejadian kecelakaan ya nggak apa-apa. Nah, itu namanya ma'unah ya, ma'unah, ditolong oleh Allah. Kenapa? Tadi sebelum jalan itu berdoa atau membantu fakir miskin. Nah, ya. Ada kebiasaan kemana-mana bantu fakir miskin. Ini tameng. Kenapa? Ya, ini jadi apa itu? Jadi tameng kita. Tameng kehidupan itu bahkan yang mau mati aja bisa dibatalin. Ya, yang kita pernah ceritakan bahwa malaikat itu lapor kepada Nabi Nabi Musa mau cabut sipulan katanya, padahal lagi ramean. Pagi-pagi nggak mati, dia dengerin, wah ini akan datang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi-pagi nggak ada, kok pada ketawa-ketawa dia itu habis malam tahun baru, pengantin baru, pada ketawa-ketawa. Ternyata dia tadi katanya sedekah kepada orang miskin. Akhirnya malaikat itu dibatalin, nyambut nyawanya dibatalkan. Kenapa? Karena sedekah kepada orang miskin. Dia datang acara keriaannya, walimahannya, ternyata pengantin barunya ini ngasih, ternyata orang miskin itu diberikan. Jadi karena sedekahnya itu dibatalin, cabut nyawanya saat dia lagi rame-rame. Ya. Itu ada satu riwayat begitu. Ya, itu namanya ma'unah. Ya, ma'unah, pertolongan Allah hasil dari kita karena melakukan kebaikan-kebaikan. Wa in zaharat ala yadi kadibin fi da'wan nubuwah mukadzibah lahu fahiya ihana. Kalau tampil kepada seorang yang dusta, yang mengklaim sebagai kenabian, tapi tampilannya itu bukan membenarkan tapi nyalain. Sebaliknya, dia bilang nanti kalau ini saya pegang ini mendidih, dia dingin malah. Mendidih, saya bilang mendidih tapi dingin. Nah, itu berarti mendustakan klaim kita kan. Namanya ihana, penghinaan. Seperti yang diriwayatkan bahwa Musailamah al-Kadzab itu dia meludah ke dalam sumur. Dengan dia bilang nanti kalau saya ludahin airnya akan banyak katanya. Gitu. Ya. Ternyata airnya bukan nambah jadi kering. Ya. Kemarin akhirnya ada, gara-gara yang ludahin jadi hilang airnya, kering jadi kerontang. Nah, itu namanya menghinakan ya, menghinakan dirinya. Antara omongan dengan kenyataan beda, justru menghinakan dirinya ya. Keenam, wa in zaharat ala yadi fasikin au kafir fahiya istidraj. Kalau tampilnya kepada orang fasik atau orang kafir namanya istidraj. Seperti yang kita saksikan pada orang-orang kafir, orang fasik atau orang zindik. Jadi ada tiba-tiba kok aneh gitu, dia bisa begini-begini. Nah, itu namanya istidraj ya. Kita juga kalau ada yang aneh-anehnya khawatirnya istidraj buat kita juga. Jadi bukannya bangga ya kalau ada yang aneh-aneh. Ini justru cobaan dari Allah. Bahkan wali-wali juga takut sebetulnya kalau dapat karomat. Kenapa? Takutnya itu kayak bocah dikasih mainan, akhirnya sibuk mainan. Maka bapaknya marah kan, main mulu, padahal bapak yang beliin, gitu kan. Bukan untuk buat itu tujuannya, buat main-main, itu hanya sekedar aja.
nyenang-nyenangin gitu ya, bukan tujuan. Nah, maka kalau wali-wali sibuk dengan yang aneh-aneh, zikir pengen dapat sesuatu, akhirnya dicampakkan oleh Allah Ta'ala ya, karena bukan tujuan ibadah itu, tapi yang dicari adalah radiyah mardiyah, yang diridhoi oleh Allah dan dia ridho dengan Allah. Itu yang di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya, yaitu jiwanya ridho, Allah ridho dan diridhoi, jiwanya ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu yang jadi tujuan semua amal ibadah kita. Baik, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan, ketertipuan hal-hal yang terjadi pada diri kita, dan kita selalu ditunjukkan jalan menuju keridoan dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina futuhal arifin wa wafiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudlin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.